Allah 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 Habibuna Imamuna Habib Sagaf bin Mahdi Habibuna Imamuna Habib Sagaf bin Mahdi Allah 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 Habibuna Imamuna Habib Sagaf bin Mahdi Habibuna Imamuna Habib Sagaf bin Mahdi. Allamal insana malam ya'lam. Muhammad, dia Allah yang mengajar manusia ilmu yang tidak pernah manusia pelajari itu. Untuk Nabi Muhammad, nanti kau akan diajarkan, kau telah diajarkan ilmu yang belum pernah kamu pelajari. Siapa yang mengajar Nabi Muhammad? Allah. Saya pernah mendengar sejarah biografi Al-Habib Alwi bin Alwi Al-Haddad. Al-Habib Alwi Al-Haddad sekarang kuburannya di Bogor, di Empang sana. Beliau karena terkenal sebagai seorang aulia, bermacam-macam tamu yang datang. Kadang-kadang datang tamu Madura, terpaksa berbahasa Madura. Habib Alwi tidak bisa bercakap-cakap bahasa Madura. Kadang-kadang datang orang Jawa. Habib Alwi tidak bisa bercakap bahasa Jawa. Kadang-kadang datang tamu orang Tionghoa, orang Cina. Habib Alwi tidak bisa bercakap-cakap bahasa Cina. Kadang-kadang datang tamu orang Barat. Beliau tidak bisa bercakap-cakap bahasa Inggris. Tapi apa pekerjaan beliau? Dia panggil salah satu muridnya. Dia suruh duduk di sampingnya. Untuk bercakap-cakap dengan orang itu, beliau mengangkat imamahnya, kopiahnya ini, dimasukkan di kepala muridnya. Lalu muridnya ini bercakap-cakap dengan semua bahasa. Datang orang Cina, dia bercakap-cakap dengan bahasa Cina. Datang orang Barat, dia bercakap-cakap bahasa Inggris. Datang orang Madura, dia bercakap-cakap dengan bahasa Madura. Hanya dengan cukup kopiahnya Habib Alwi Al-Haddad. Kalau Habib Alwi Al-Haddad, seorang hanya berpangkat wali, bisa berbuat demikian, kenapa Tuhan tidak bisa mengajar Nabi Muhammad untuk membaca dan menulis? Kenapa Nabi mempunyai julukan Al-Ummi? Ummi bukan artinya buta huruf, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ummi, seorang yang tidak pernah duduk di bangku pendidikan, sedangkan dia mempunyai ilmu yang luar biasa, yang dikagumi oleh manusia sealam jagat, dari awal dunia diciptakan sampai akhir kiamat kelak. Ini yang dimaksudkan ummi, pangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru itu umat Islam, supaya mengerti siapa ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebenarnya. Sebab ini menyangkut tentang keimanan kita. Tanpa kita kenal betul kepada Nabi Muhammad, nggak bakal mantap iman dan keyakinan kita. Di dalam masjid kita sembahyang, tapi bisa-bisa di luar masjid kita tinggalkan sembahyang kita. Kita buang sembahyang kita. Tetapi kalau kita sudah tahu siapa Nabi Muhammad, siapa itu Allah, dengan ilmu ma'rifat yang kita miliki, niscaya di dalam masjid kita sembahyang, di luar masjid kita sembahyang, duduk di toko kita sembahyang, duduk di warung restoran kita sembahyang, duduk di hotel kita sembahyang. Dimanapun dia duduk, di situ dia selalu dengan Allah dan selalu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imamul Junaid, Sayyidut Tariqah As-Sufiyah, beliau duduk di toko.
berdagang. Tapi di toko beliau duduk sembahyang sunatnya saja 300 rakaat sehari. Membaca tasbih 25.000. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Membaca istighfar 25.000. Astagfirullah, astagfirullah. Membaca zikir la ilaha illallah 25.000. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu setiap hari dia duduk di toko. Kenapa bisa demikian? Karena dia selalu dengan Allah dan selalu dengan Nabi Muhammad SAW. Karena dia tahu betul dengan Allah dan tahu betul dengan Nabi Muhammad SAW. Justru itu, setelah datang kedua Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dan datang membawa ini ayat-ayat Al-Quran, tidak lagi seperti dulu Jibril harus mengucap Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Tidak ucap begitu lagi Jibril, tapi setiap Jibril datang, apa kata Allah Ta'ala? La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Setiap duduk Jibril, berdiri Jibril, datang Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Belum lagi Jibril membaca itu ayat Al-Quran, sudah dibaca dulu oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad, jangan kau menggerakkan dulu lidahmu untuk membaca ya Muhammad. Dengar dulu bacaan Jibril. Walaupun kami sudah menulis dan mencatat akan ayat-ayat Al-Quran itu di dalam hati sanubari kamu ya Muhammad. Jadi Quran itu sudah berkumpul di dalam hati Nabi Muhammad. Jibril datang kepada Nabi Muhammad hanya sebagai syariat saja, supaya tidak dikatakan Quran ini ciptaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab demikian, umat Islam dididik oleh Nabi Muhammad 11 tahun untuk mengenal Allah. Tidak berhasil karena susahnya tentang ilmu ma'rifat dengan Allah. Apa sebab? Karena mereka melihat keluar biasaan Nabi Muhammad. Ini manusia luar biasa Muhammad. Tukang sihir ini Muhammad. Ada baru ini salah seorang ustadz yang saya sudah beat Tarekat Naqsyabandiyah Qadariyah, yang akan jadi wakil-wakil saya di sini untuk melanjutkan pelajaran kalau saya tidak ada di sini. Salah seorang datang kepadanya, kenapa mesti ikut terus Habib Segaf kamu itu? Kamu seorang alim, seorang yang punya ilmu. Habib Segaf kok diikut-ikut? Barangkali kamu ini kena sihirnya Habib Segaf. Kena pula saya tukang sihir. Tidak apa-apa. Memang saya tukang sihir. Sihir hatinya orang supaya mau kenal sama Allah dan supaya dekat menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah 11 tahun Nabi mendidik, mengajar supaya kenal Allah, tidak berhasil. Terpaksa Allah Ta'ala harus menurunkan syariat kepada Nabi Muhammad. Lewat syariat ini manusia nanti bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia bisa menjadi orang yang punya makrifat dengan Tuhannya. Justru itu di dalam tarekat, semua tarekat, tarekat Naqsyabandiyah Qadariyah, tarekat Sufiyah, tarekat Syadiliyah, tarekat Tinjaniyah, tarekat Alawiyah, tarekat-tarekat yang macam-macam, semua tarekat yang saya pernah sebut, jumlah tarekat sekarang di dunia 1962 tarekat, hampir 2000 tarekat. Semuanya mengajar supaya menjalankan syariat. Kalau Anda pelajaran tarekat tidak lewat syariat, maka itu bukan tarekat.
itu pelajaran sesat. Ada orang berkata, aku ini sembahyang daim. Di dalam tarekat ada sholat daim. Al-Habib Abdullah Haddad berkata, as-salatu daim, as-salatu daim ala Muhammad, as-salatu daim ala Muhammad. Salat yang selalu bertalian berhubungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat yang selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Orang yang sudah hatinya mengikuti hati tarekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk salat, dia berdiri salat, dia berjalan salat, dia di atas mobil mewah salat, dia di atas bis salat, dia di dalam pasar salat, tidak lepas salat karena hatinya selalu berkaitan berikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang sudah cukup menjadi kuat di dalam tarekatnya. Ma'hadil asriyah